Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia Nabila Rahma di sini, dan saya akan mereview kembali materi kuliah yang pernah saya dapatkan di kelas. Ini mengenai manajemen arsip elektronik. Yang akan saya bahas di sini, dalam manajemen arsip elektronik tersebut terdapat pembahasan mengenai sistem informasi berbasis komputer, data dan informasi, 3. Informasi elektronik, 4. Arsip elektronik, 5. Format arsip elektronik, dan yang terakhir tentang manajemen arsip elektronik tersebut. Ini mengenai fungsinya dan kelebihan serta kekurangan dalam pengelolaan arsip secara elektronik. Yang pertama, sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer atau dalam bahasa Inggrisnya Computer Based Information System atau yang dapat disingkat CBIS merupakan sistem informasi yang menggunakan bantuan dari perangkat komputer dalam pengoperasiannya dengan adanya bantuan beberapa perangkat serta alat bantu pendukung seperti scanner, printer, dan lainnya. Terdapat beberapa komponen dalam sistem informasi berbasis komputer, diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, 3. Basis data, kemudian ada jaringan, prosedur, dan sumber daya manusia. Selanjutnya pembahasan tentang data dan informasi. Data adalah deskripsi dasar dari objek, kejadian, aktivitas, dan transaksi. Data dapat berupa angka, huruf, bentuk, suara, atau gambar. Basis data adalah kumpulan objek data yang disimpan dan diorganisasikan. Sedangkan informasi merupakan data yang diorganisir untuk memiliki arti dan nilai bagi penerimanya, serta telah diproses sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Contohnya, nilai ujian siswa adalah data, sedangkan nama dan nilai siswa adalah informasi. Pembahasan ketiga, informasi elektronik. Informasi elektronik adalah data elektronik seperti suara, tulisan, atau gambar yang disimpan dan diakses melalui media elektronik, terutama komputer. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Dan keempat, ini arsip elektronik. Menurut Read Engine tahun 2011, arsip elektronik merupakan arsip yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik yang dapat diakses dan diubah. Arsip elektronik dapat berisi data kuantitatif, teks, gambar, atau suara yang bersumber dari sinyal elektronik. Sedangkan menurut International Council of Archives, arsip elektronik adalah arsip yang dimanipulasi, ditransmisikan, atau diproses dengan menggunakan komputer digital. Sedangkan menurut International Record Management Trust 2009, arsip elektronik adalah arsip yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan secara elektronik dan memerlukan beberapa bentuk teknologi komputer untuk mengakses dan menggunakannya. Jadi, kesimpulannya, arsip elektronik dapat didefinisikan sebagai arsip yang diciptakan, diterima, disimpan, dan diakses menggunakan teknologi elektronik. Selanjutnya adalah ciri-ciri arsip elektronik. Menurut International Record Management Trust 2009, ciri-ciri arsip elektronik adalah sebagai berikut. Pertama, ditulis pada media magnetik atau optik, seperti tape magnetik, CD-ROM, DVD, hard disk, USB, dan perangkat penyimpanan digital lainnya. 2. Direkam dalam kode biner. Ketiga, diakses menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Keempat, mudah dimanipulasi, diperbarui, dihapus, dan diubah. Pembahasan kelima, yakni format arsip elektronik. Arsip elektronik dapat dikelompokkan menjadi 4 format berikut ini. Pertama, dataset, kedua, dokumen berbasis teks, ketiga, dokumen multidimensi, dan keempat, dokumen multimedia. Yang pertama, dataset, yakni kelompok catatan elektronik yang saling terkait, terorganisir, dan menjadi satu kesatuan unit. Dataset diciptakan, dikelola, dan digunakan dalam konteks database. Contohnya, satu set data yang dapat berisi informasi mengenai karyawan dalam suatu organisasi. Yang kedua,
Dokumen yang berbasis teks, dokumen yang berisi kata-kata yang dapat dibaca oleh editor teks atau program perangkat lunak pengolah data. Contohnya, lembar kerja atau spreadsheet dari Microsoft Excel dapat diimpor ke dalam memo yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Format ketiga, yakni dokumen multidimensi. Yaitu dokumen yang dapat disajikan dengan lebih dari satu cara penyajian. Dapat disajikan dalam layar monitor, layar proyektor, maupun pada halaman cetak. Contohnya, spreadsheet dapat direpresentasikan sebagai sekumpulan angka atau sebagai hasil dari perhitungan. Dan format keempat, dokumen multimedia, yaitu dokumen yang terdiri atas berbagai unsur yang berbeda. Unsur-unsur tersebut dapat berupa grafis, gambar bergerak, suara, dan teks. Contohnya adalah animasi, video dokumentasi, dan film. Pembahasan ke-6, manajemen arsip elektronik. Pengelolaan arsip atau manajemen arsip adalah bidang manajemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrol yang efisien dan sistematis terhadap pembuatan, penerimaan, penyimpanan, serta penggunaan dan disposisi arsip, termasuk proses-proses untuk penangkapan dan pemeliharaan bukti dan informasi aktivitas-aktivitas serta transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk arsip. Dalam siklus hidup arsip elektronik meliputi creation and storage atau penciptaan dan penyimpanan, kemudian distribution and use atau distribusi dan penggunaan atau pelayanan. Selanjutnya adalah maintenance, yakni perawatan atau pemeliharaan, dan dilanjutkan oleh disposisi. Creation and storage merupakan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan dokumen menggunakan media elektronik sekaligus penyimpanannya. Pembuatan dan penyimpanan dokumen elektronik dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan. Selanjutnya adalah fungsi distribution and use, yakni fungsi yang berkaitan dengan pendistribusian dan pemanfaatan arsip. Pendistribusian dan pemanfaatan arsip elektronik dapat dilakukan melalui saluran elektronik seperti email, share file, atau dapat pula dicetak, kemudian dikirim melalui faksimili atau melalui kurir. Selanjutnya, fungsi maintenance atau pemeliharaan. Ini berkaitan dengan pemeliharaan arsip elektronik tersebut. Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti memindahkan file dan folder, menyalin file dan folder, serta backup data. Selanjutnya adalah fungsi disposition atau disposisi. Ini berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip elektronik. Penyusutan arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara migrasi data dan menghapus data. Perbedaan antara siklus arsip manual dan arsip elektronik terlihat pada tahap penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaannya. Pada pengelolaan arsip manual, masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai suatu proses kegiatan. Sedangkan pada siklus arsip elektronik, proses penciptaan dan penyimpanan berlangsung dalam satu tahap, serta proses distribusi dan penggunaannya juga berjalan dalam satu tahap. Berdasarkan siklus hidup arsip elektronik tersebut, maka dapat dimengerti bahwa pengelolaan arsip secara elektronik ini lebih efisien. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pengelolaan arsip secara elektronik. Pertama, kelebihannya, pengelolaan arsip secara elektronik dapat menghemat investasi berupa ruang kearsipan, kertas dan tinta cetak, waktu akses terhadap arsip, penempatan investasi berupa SDM, dan memperkecil kemungkinan kehancuran data. Sedangkan kekurangannya ada ketergantungan terhadap teknologi, ketergantungan terhadap energi listrik, terdapat resiko kehilangan atau kerusakan data akibat virus, ada resiko pemalsuan arsip. Pada tahap awal terjadi peningkatan biaya, desentralisasi informasi menyebabkan kesulitan kontrol, dan terakhir meningkatkan kebutuhan tenaga spesialis teknologi informasi. Review singkat mengenai materi manajemen arsip elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.